Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji milik Allah dan sepatutnya kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, dan salah satu syukur yang harus kita syukuri adalah karena kita telah diberikan nikmat sempat dan juga nikmat digerakkannya hati ini untuk bisa bergabung dalam majelis ilmu pada malam hari ini, dan juga memposisikan diri kita sebagai gelas yang kosong yang siap menampung ilmu-ilmu yang bermanfaat sebagai panduan kehidupan kita kelak, insya Allah. Selanjutnya, salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tayyib ikhwani wal akhwati, pada malam hari ini kita akan sama-sama insya Allah mendengarkan kajian dengan tema Mutiara yang Tidak Dikenali pada malam hari ini, Kamis 16 Februari 2023, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Muhammad Rajali Fikri Hafizahullah. Dan seperti biasa, di akhir sesi kita dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya, baik melalui Zoom chat ataupun raise hand. Dan langsung saja sama-sama kita simak kajian kita malam hari ini. Kepada Ustadz Rajali Fikri kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena pertolongannya kita bisa bersama di kajian ini dalam rangka menuntut ilmu. Sesungguhnya dari ilmulah munculnya sumber-sumber kebaikannya. Tidak ada kebaikan tanpa melalui jalan menuntut ilmu. Seseorang yang berupaya pun untuk melakukan kebaikan tanpa ilmu, maka kesalahannya pasti lebih banyak daripada kebaikannya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada zaman ini ya, zaman kita hidup ya, di mana sebagian besar manusia ya memiliki paham materialisme ya. Satu pandangan hidup yang menitik beratkan ya dan menilai sesuatu itu selalu diukur dari urusan materi ya. Bisa bentuknya jabatan, ya, kedudukan, ya, popularitas ya, dan kekayaan harta. Apalagi hal ini ya didukung ya dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor yang bersumber dari kebanyakan orang yang memandang kesuksesan itu yang selalu diukur dari sisi-sisi jabatan, kekayaan, dan seterusnya. Kemudian manusia itu selalu memiliki kecenderungan untuk berlomba-lomba menunjukkan strata sosial mereka. Kemudian gaya hidup hedonisme, ya, ditambah lagi dengan keadaan hidup ya atau perilaku sebagian pemimpin ya yang memberikan contoh buruk ya, kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Jika paham materialisme ini ya,
sudah menyebar begitu luas dalam pikiran dan gaya hidup manusia, ya, khususnya kaum muslimin, ya. Maka esensi kemuliaan, ya, keluhuran dan kebaikan itu sebagai mutiara kehidupan itu akan semakin lama semakin sirna, ya. Maka kemuliaan yang sejati, ya, berupa perkara-perkara yang diletakkan oleh syariat ini semakin lama semakin hilang. Kita mendapati dalam kehidupan kita bahwa kejujuran hari ini sedikit sekali yang memberikan apresiasi, ya. Bahkan sebagian masyarakat hedonis, ya, mereka bekerja di bidang-bidang tertentu, di tempat-tempat tertentu, kantor-kantor tertentu. Jika mereka mendapati orang-orang yang jujur, ya, mereka mengatakan ini orang nggak bisa dibawa ke tengah, ini orang kolot dan seterusnya. Ini menunjukkan gambaran, ya, satu fenomena bahwa orang-orang yang dirasuki dengan paham materialisme itu akan menyingkirkan perkara-perkara yang sesungguhnya mulia, ya. Sementara agama kita, ya, menetapkan bahwa kemuliaan itu terletak pada ketakwaan, ya. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian ini dengan jenis yang banyak tadi adalah orang yang paling bertakwa, ya. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mengabarkan. Pada ayat ini Imam At-Tabari rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa tafsiran ayat ini adalah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia itu adalah orang yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang bisa menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi berbagai macam larangan, ya. Bukan dilihat dari urusan megahnya rumah yang dia miliki, ya. Bukan karena keturunan bangsawan dan atau lainnya. Ini jugalah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada kita yang kita sering menghafal dan mengingatnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa-rupa bentuk tubuh kalian. Walakin yanzuru wa amwalikum, dan Allah juga tidak memandang harta-harta kalian. Karena fisik kalian secantik apapun, maka sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amwalikum, Allah juga tidak perhatikan harta-harta kalian, karena sebanyak apapun harta yang kalian miliki, hakikatnya adalah Allah yang memberi. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah memperhatikan atau sangat memperhatikan hati-hati kalian, isi hati kalian, dan amal-amal kalian. Mengapa? Karena hati yang baik, hati yang bersih, dan amal-amal soleh itu adalah merupakan sebuah perjuangan, ya, dari seseorang yang sabar dalam kehidupannya untuk mengisi kehidupannya itu dengan perkara-perkara yang Allah ridhoi. Jadi Allah tidak melihat kemuliaan dari hambanya itu dari putih kulitnya, ya, atau bukan karena keturunan darah biru, ya, keturunan Arab,
atau anak konglomerat, ya. Yang membuat seorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaannya. Ini adalah perkara yang tidak bisa ditawar, ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tidak bisa ditawar, ya. Sesuatu ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita bisa mengambil kisah-kisah yang mulia, ya, kisah-kisah yang menakjubkan, yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana orang-orang yang mulia itu mendapatkan kemuliaan dan menemukan kemuliaan dengan ilmu yang begitu dalam, dan bagaimana cara mereka mempraktekkan ilmu yang mereka dapatkan itu. Ya, ada satu kisah yang sangat menarik, ya, di mana di satu tahun, ya, salah seorang khalifah, ya, Amirul Mukminin dari Bani Umayyah, ya. Bani Umayyah ini adalah dinasti kerajaan pasca Khulafaur Rasyidin, ya. Khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Jadi setelah itu muncullah dinasti Umayyah atau Bani Umayyah, itu memerintah sekitar 100 tahun. Nah, ada seorang khalifah, ya, seorang khalifah yang kelima, ya. Khalifah yang kelima yang bernama Abdul Malik bin Marwan. 1 tahun beliau berkunjung ke Haramain, ya, 2 kota mulia yakni Mekah, Madinah di musim haji, ya. Saat beliau mengunjungi Haramain itu dan sampai di kota Madinah, ya, beliau pun rehat di sana, ya. Selepas tidur siang, ya, beliau yang dikenal sebagai khalifah yang suka dengan kajian, suka dengan majelis ilmu, dan suka mendengarkan nasihat, tiba-tiba memanggil seorang pengawalnya, ya. Beliau mengatakan, Maisarah, pergilah ke Masjid Nabawi dan undanglah seseorang, ya, salah seorang ulama di sana yang bisa datang kemari untuk memberi nasihat kepada kita. Maka Maisarah, nama pengawal Khalifah Abdul Malik ini, pun segera berangkat ke Masjid Nabawi, ya. Maisarah melihat Masjid Nabawi dalam keadaan sepi, ya. Hanya tinggal satu halakoh, ya, satu tempat kajian kecil yang dimana di situ kelihatan seorang yang berwajah sudah tua, ya, seorang syekh yang wajahnya memancarkan kewibawaan. Kemudian Maisarah pun menunjuk kepada syekh tersebut, ya. Tetapi syekh ini sama sekali tidak menghiraukannya. Kemudian Maisarah ini mendekat dan dia mengatakan, tidakkah Anda melihat saya menunjuk Anda? Ya. Maka si syekh ini, ya, beliau adalah Sa'id ibnu Musayyib, ya. Sa'id ibnu Musayyib, ya. Atau sering dipanggil dengan Ibnu Musayyib, ya. Beliau adalah seorang tokoh tabi'in, ya. Beliau mengatakan kepada Maisarah ini, Anda menunjuk saya? Maisarah mengatakan, benar. Apa keperluan Anda, kata Ibnu Musayyib. Maka Maisarah, sang pengawal ini, mengatakan, Amirul Mukminin, ya. Beliau terbangun dari tidur, lalu beliau memerintahkan kepadaku untuk pergi ke Masjid Nabawi ini. Dan beliau meminta seseorang yang bisa memberikan nasihat, ya, menyampaikan hadis untuknya. Aku diminta untuk membawa Anda. Maka Ibnu Musayyib mengatakan, aku bukanlah orang yang beliau maksud. Maisarah mengatakan, tetapi beliau menginginkan seseorang untuk datang kepadanya. Maka Ibnu Musayyib dengan suara tenang, ya, dengan wajah penuh kewibawaan, ya, beliau mengatakan, barang siapa yang menghendaki sesuatu, seharusnya dialah yang datang. Di masjid ini ruangannya begitu luas. Jika beliau menginginkan hal itu, ya, maka hendaklah beliau yang datang. Lagi pula hadis itu lebih layak didatangi. Maka Maisarah pun kembali ke tempat di mana sang raja, ya, beristirahat, dan beliau melaporkan kepada Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin,
saya tidak menemukan seseorang di Masjid Nabawi, ya, kecuali seorang yang tua, ya, Syekh tua. Saya menunjuk kepadanya, beliau tidak menggubris, ya. Saya meminta kepadanya untuk datang kepada Paduka, tetapi dia malah menjawab, aku bukan yang beliau maksudkan. Dan masjid ini pun luas, seharusnya beliau yang datang kemari jika beliau menginginkan penyampaian sebuah hadis. Ya. Mendengar kalimat Maisarah ini, ya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya, beliau menghela napas panjang. Lalu beliau bangkit, masuk ke rumah sambil bergumam, hah, pastilah dia Sa'id bin Musayyib. Ya. Kalau sajalah tadi engkau tidak menghampiri dan berbicara dengannya. Maka ketika Khalifah Abdul Malik masuk ke dalam kamar, putra bungsu Khalifah Abdul Malik ini bertanya kepada kakaknya, siapa orang itu? Orang tua itu siapa? Beraninya dia menentang ayah dan dia tidak mau menghadap ayah. Ayah adalah seorang Amirul Mukminin, sedangkan dunia tunduk kepadanya. Dan raja-raja Romawi itu gentar oleh wibawanya. Maka berkatalah saudara sulungnya, ya, dari di antara putra Abdul Malik bin Marwan ini, dia mengatakan beliau yang tua itu adalah As-Syekh atau Al-Imam Sa'id Musayyib, ya, yang putrinya pernah dipinang oleh ayah kita untuk saudara kita Al-Walid, tetapi beliau menolaknya. Ya. Jadi Ibnu Musayyib itu punya seorang putri, ya, yang putrinya itu dilamar oleh raja, ya, Abdul Malik bin Marwan untuk anak, ya, putra atau pangeran mahkotanya, putra mahkotanya yang akan menggantikannya bernama Al-Walid, ya, Al-Walid bin Abdul Malik. Tetapi pinangan ini ditolak oleh Ibnu Musayyib. Ya. Maka si adik bungsu, ya, anak bungsu dari Khalifah Abdul Malik mengatakan, benarkah dia tidak mau menikahkan putrinya dengan saudara kita? Emang ia mendapatkan pasangan seperti apa? Apakah ada seorang yang lebih layak daripada seorang putra raja seperti kita ini? Maka kakak sulung itu pun menjelaskan kepada adiknya, anak gadisnya itu telah menikah dengan seorang pemuda kampung bernama Abu Wada'ah. Ya, beliau adalah seorang duda yang miskin. Nah, untuk kita ketahui bahwa Abu Wada'ah ini adalah seorang di antara murid-murid, ya, Syekh Ibnu Musayyib, ya, yang rajin menuntut ilmu dan sering menghadiri halakohnya Ibnu Musayyib. Ya. Namun pernah beberapa hari Abu Wada'ah ini tidak kelihatan, ya, tidak hadir, sehingga membuat Al-Imam Ibnu Musayyib mengira bahwa Abu Wada'ah ini sakit, ya, atau tertimpa halangan, ya, dan beliau mencari tahu kemana Abu Wada'ah yang tidak hadir beberapa hari di halakoh. Ya. Tetapi Ibnu Musayyib tidak mendapatkan berita tentang Abu Wada'ah. Pada saat Abu Wada'ah kembali hadir di halakohnya Ibnu Musayyib, maka Ibnu Musayyib bertanya kepada Abu Wada'ah, kemana saja engkau Abu Wada'ah? Tidak kelihatan beberapa hari ini. Maka Abu Wada'ah pun mengatakan, istriku meninggal dunia sehingga aku sibuk mengurusnya. Kalau saja engkau memberitahu aku, wahai Abu Wada'ah, tentu aku akan bertakziah. Aku akan hadir dan membantu kesulitanmu. Jazakallah khairan. Ya, semoga Allah membalas kebaikan Anda, kata Abu Wada'ah kepada Ibnu Musayyib. Saat Abu Wada'ah hendak pamit, ya, pulang, ya, Ibnu Musayyib meminta Abu Wada'ah untuk menunggu sebentar sampai orang-orang bubar dari majelis itu. Ya. Maka ketika suasana majelis sudah sepi, Ibnu Musayyib bertanya kepada Abu Wada'ah, ya, janda duda miskin, ya, salah seorang muridnya Ibnu Musayyib. Dia mengatakan, Abu Wada'ah, apakah engkau sudah berpikir lagi untuk menikah? Maka pertanyaan itu membuat Abu Wada'ah sedikit kaget. Dia mengatakan, semoga Allah merahmatimu, wahai Syekh.
siapa gerangan yang mau menikahkan putrinya denganku? Aku adalah seorang pemuda yang lahir yatim dan hidupku miskin. Ya. Harta yang kumiliki hanyalah sekedar 2 dirham saja. Ya. Ikhwati fillah, ya 2 dirham itu 1 dirham itu sekitar 3 gram perak ya. Jadi kalau 2 dirham itu cuma 6 gram perak ya. Kita tahu perak itu harganya terlalu murah ya. Kalau sekarang mungkin satu satu perak itu sekitar 12.000 saja ya. Jadi kalau 6 6 gram atau 2 dirham itu nilainya sekitar 72.000 saja. 72.000 saja. Ini tanda-tandanya orang miskin ya. Kalau orang simpanannya 72 miliar ya, Abu Wada'a cuman punya simpanan segitu, 2 dirham atau senilai kalau uang sekarang 72.000 saja. Maka Abu Wada'a heran ya, siapa yang mau menikahkan putrinya denganku ya, seorang duda miskin yang hanya punya harta 2 dirham. Maka Ibnu Musaid mengatakan, aku yang akan menikahkan engkau dengan putriku. Subhanallah ya. Maka Abu Wada'a pun terkaget. Anda ya Syekh akan menikahkan putrimu denganku, padahal Anda tahu keadaanku seperti ini. Iya benar, kata Ibnu Musayyib. Bila seorang datang kepada kami dan kami mengetahui bahwa agama dan akhlaknya baik, maka kami akan nikahkan. Sedangkan engkau, Abu Wada'ah, di mata kami adalah seorang yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Lalu Ibnu Musayyib pun menoleh kepada beberapa orang yang masih ada di sudut-sudut masjid ya, setelah mengikuti kajian beliau. Beliau pun memanggil untuk menjadi saksi. Dan beliau pun bertahmid, lalu menikahkan Abu Wada'ah dengan putrinya dengan mahar cuma 2 dirham saja. Ya. Maka mendengar kisah tersebut, putra-putra Raja Abdul Malik ini berkomentar, sungguh mengherankan ya orang itu. Ya. Seorang yang menceritakan kejadian ini pun berkata, apa yang mengherankan wahai Tuan? Ibnu Musayyib itu adalah seorang yang menjadikan dunia ini sebagai kendaraannya. Sedangkan perbekalan ya, itu dijadikan sebagai perbekalan itu untuk akhiratnya. Dan dia membeli untuk akhiratnya itu dengan diri dan keluarganya. Ya. Dan beliau itu bukan bakhil terhadap putra Amirul Mukminin. Ya. Beliau itu bukan bakhil terhadap putra Amirul Mukminin. Dan bukannya beliau menganggap putra raja itu adalah seorang yang tidak sepadan dengan putrinya. Ya. Namun beliau tidak mau menikahkan putrinya dengan anak seorang raja karena khawatir akan terpengaruh oleh fitnah dunia. Ya. Bahkan Ibnu Musayyib, beliau pernah ditanya oleh salah seorang temannya, ya, mengapa Anda menolak pinangan Amirul Mukminin ya untuk anaknya Al-Walid dan malah engkau menikahkan dengan pemuda biasa ya, pemuda awam ya, pemuda miskin. Ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, putriku itu adalah amanah di leherku. Ya. Maka kupilihkan apa yang sesuai untuk kebaikan dan keselamatan baginya. Maka kawannya bertanya, maksudmu bagaimana ya Syekh? Ibnu Musaid menjelaskan, bagaimana pandangan kalian bila misalnya anakku itu dia menikah lalu pindah ke istana Bani Umayyah. Lalu ia bergelimang dengan harta. Tidur di atas ranjang yang indah dan perabotan-perabotan yang mewah. Para pembantu dan dayang-dayang yang banyak mengelilinginya. Maka di kanan kirinya terdapat berbagai macam perhiasan. Dan ia mendapati dirinya sebagai seorang istri dari seorang khalifah. Kira-kira bagaimana keteguhan agamanya nanti? Ikhwati fillah rahimakumullah. Begitulah Said Ibnu Musayyib ya. Saat hendak menikah pun beliau dahulu pernah ditawarkan dengan seorang Quraisy ya, yang merupakan keturunan bangsawan ya. Tetapi beliau Ibnu Musayyib lebih memilih putrinya Abu Hurairah yang miskin
putrinya Abu Hurairah, karena menghargai kekayaan Abu Hurairah sebagai salah seorang sahabat yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menikahi putrinya dengan tujuan agar beliau bisa belajar ya untuk mendapatkan hadis-hadis tersebut ya. Jadi Sa'id Musayyib, beliau adalah seorang pemuka tabi'in yang memperoleh ilmu dari beberapa orang sahabat ya. Beliau belajar dari Zaid bin Thabit, belajar dari Utsman bin Affan, belajar dari Ibnu Umar, ya, belajar dari Suhaib dan beberapa orang sahabat lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau telah memberikan kepada kita sebuah pelajaran ya, memberikan kepada kita sebuah keteladanan ya. Dan dalam merealisasikan ajaran syariat yang indah ini ya, beliau bisa melihat mutiara yang sebenarnya yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang pada umumnya ya. Orang-orang pada umumnya melihat mutiara itu ya mutiara dalam makna harta benda ya. Tetapi seorang yang alim dan memiliki ketakwaan yang sesungguhnya, beliau melihat mutiara itu dengan timbangan yang sebenarnya, mutiara dalam timbangan syariat, mutiara dalam timbangan robnya ya, yang memiliki segalanya. Ya, mudah-mudahan pembahasan ini ya memberikan faedah kepada kita ya, sehingga kita menjadi orang yang bisa melihat ya apa sebenarnya kemuliaan ya, kebaikan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, sesungguhnya Allah tidak melihat dari keturunan kita, tidak melihat dari mana kita berasal, tapi yang dilihat adalah ketakwaan, dan itu adalah sebenar-benarnya mutiara. Jazakallahu khairan Ustadz atas nasihatnya pada malam hari ini, dan kita langsung akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Dan pertanyaan yang pertama, Ustadz, semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga. Ustadz, bagaimana cara istiqomah di dalam keluarga yang notabene belum hijrah, dan setiap kita menegakkan syariat seakan-akan kita melakukan kesalahan di mata mereka, dan mereka terus-menerus mereka merasa, dan Anda merasa sedih dan agak dijauhi Ustadz. Tafadhal Ustadz. Naam, segala sesuatu itu memang butuh kesabaran ya, butuh kesabaran. Oleh karenanya kebaikan ya belumlah disebutkan secara sempurna apabila belum ada ujian di dalamnya. Ya, seorang yang di tengah-tengah keluarganya ia sudah berusaha untuk memperbaiki dirinya ya, belajar tentang agamanya dan mengupayakan untuk merealisasikan apa yang dia miliki dari pengetahuan yang ia dapat, lalu mendapatkan tantangan dari keluarga. Ini adalah perkara yang lumrah ya, lazim ya. Ini juga yang didapati oleh sebahagian para nabi ya. Bagaimana Nabi Nuh menghadapi keluarganya, bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayahnya, bagaimana Nabi Lut ya berhadapan dengan istri dan anaknya. Begitu juga Rasulullah SAW harus berhadapan dengan sebahagian paman-pamannya ya. Sehingga ini adalah perkara yang sudah didapatkan oleh orang-orang soleh, bahkan para nabi sebelum kita. Nah, bagaimana caranya kalau kita di tengah keluarga yang menemukan keluarga kita adalah orang-orang yang tidak memperhatikan perkara-perkara syariat ya. Yang pertama tadi itu sabar ya, sabar. Yang kedua, jangan terlalu menjadikan antara kita dengan mereka itu memiliki benteng ya, memiliki benteng. Tapi bergaullah dengan mereka seperti tidak terjadi apa-apa, seperti tidak terjadi apa-apa. Karena biasanya seseorang itu bisa saja dapat hidayah atau tertarik pada diri seorang itu karena kepribadian orang tersebut, ya, kepribadian orang tersebut. Kalau misalnya kita tidak menjadikan mereka musuh, ya, seperti yang kita pelajari di beberapa malam Rabu kemarin ya tentang mudaroh,
di mana kita berusaha untuk berlemah lembut, mengalah pada orang-orang yang berseberangan dengan kita, ya, pada orang yang berbuat maksiat sekalipun. Demi apa? Demi untuk mengambil hatinya, supaya kita memiliki kesempatan untuk memberikan nasihat kepadanya. Dia tidak lari dari kita. Jadi kalau misalnya kita termasuk orang yang sudah tegak sholatnya, bahkan memelihara sholat, tapi kita lihat sebagian keluarga kita belum sholat, ya, bahkan mereka menganggap sholat itu tidak perlu, ya, maka berusahalah sabar, ya, pergauli mereka dengan baik, ya, cintai mereka. Nah, di saat kebaikan-kebaikan kita itu sudah mulai diterima oleh anggota keluarga kita, kita menunjukkan kasih sayang, ya, perhatian dan seterusnya. Di saat itulah yang mulai tepat, ya, kita untuk mendakwahkan agama ini, ya. Kadang-kadang mereka merasa malu sendiri kalau melihat kita begitu baik, ya, padahal kita dan mereka berbeda. Apalagi yang berbeda ini adalah anggota keluarga kita yang tentunya secara emosional sebenarnya kita sudah dekat. Kalau kita berbeda dengan suami, kan kita sudah dekat dengan suami. Kita beda dengan istri, istri kan sudah dekat dengan kita emosionalnya. Begitu juga anak atau orang tua. Tentunya dekatnya emosional ini lebih memudahkan kita untuk bicara dengan kasih sayang, dengan lembut, ya, kepada mereka, ya, dari perkara-perkara yang mulai sederhana yang bisa mereka cerna, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan orang-orang yang sudah berusaha membenahi dirinya dan membenahi keluarganya, ya, dan memberikan pahala yang besar untuknya. Nah, wallahu alam. Oh iya Ustadz, dan pertanyaan selanjutnya ini tentang nasihat suami istri Ustadz. Nah, bagaimana triknya Ustadz, terdapat suami istri yang tidak satu frekuensi Ustadz. Semisal suaminya berbuat kasar terhadap istrinya, sedangkan istrinya lemah lembut. Begitu juga sebaliknya Ustadz. Jika dipertahankan, ini agak menyakitkan, tetapi terkadang kita harus mempertahankan karena ingin meraih surganya Ustadz. Bagaimana nasihatnya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Nah, ini ada pilihan, ya, pada kasus-kasus seperti ini. Pilihan pertama, jika istri merasa mampu untuk bersabar, ya, dengan tidak membalas, dia tetap memberikan hak-hak suami, ya, kepada pasangannya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara ini adalah perkara yang penting dia untuk perhatikan dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, ya. Ya, kalau dia bisa masih bersabar, dia tetap tegak di atas apa yang Allah perintahkan, ya, maka lebih utama bagi dia untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Ya, bersikap mudaroh, mengalah, ya, tenang, tetapi terus memperhatikan sisi-sisi di mana ada waktu yang tepat untuk dia masuk dan memberikan pencerahan, ya, memberikan sentuhan batin kepada pasangannya, ya. Bisa saja seorang suami yang awalnya kasar ketika melihat istri begitu tulus mencintai, sabar, mendoakan, ya, menangis, terharu dan seterusnya, ya, bisa saja dia berubah dan jadi lunak hatinya. Begitu juga sebaliknya. Pilihan yang kedua adalah jika eh, tabiat atau kekerasan yang didapat itu sudah membahayakan agamanya, ya. Semisal pasangan tidak mampu lagi memberikan hak-hak kepada pasangannya, atau selalu terjadi keributan yang tidak lagi tegak hukum-hukum Allah di rumah tangga itu. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika tidak memungkinkan lagi ada pihak-pihak yang bisa mendamaikan seperti keluarga, maka bisa diambil pilihan untuk berpisah, ya, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang utama adalah apabila bisa bertahan, bisa bertahan. Tetapi perpisahan juga bukan perkara yang diharamkan bagi kondisi-kondisi yang khusus, ya. Kondisi di mana ukurannya adalah apabila tidak lagi tegak hukum Allah di rumah tangga tersebut. Misalnya seorang suami tidak lagi memperhatikan sisi kewajibannya sebagai suami, begitu juga istri, ya. Dia semena-mena dalam artian membalas perilaku suami, sehingga masing-masing mereka mengobarkan kebencian, tidak tegak lagi hukum Allah. Suami berdosa karena
mengabaikan kewajibannya, begitu juga istri. Apalagi diperparah dengan keadaan misalnya terancamnya keselamatan sisi psikologis dari anak-anak yang mereka miliki, ya. Maka hal seperti ini membahayakan dari sisi keutuhan rumah tangga. Kondisi seperti ini jika memang berlarut-larut tidak bisa diselesaikan, maka opsi yang terbaik adalah memilih untuk berpisah, ya, karena Allah. Nah, Baik, jazakallah khairan Ustadz atas masukan dan nasihatnya. Dan pertanyaan selanjutnya Ustadz, Ustadz, bagaimana menyikapi ibu mertua yang berpikir bahwa anak perempuannya itu lebih baik dari menantu wanitanya Ustadz? Dari segala lini dan sisi Ustadz. Dia menghadapi anaknya sendiri baik, tetapi menghadapi menantunya itu selalu salah Ustadz. Bagaimana tanggapannya Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. iya, ini sudah lazim ya dimiliki sebagian besar mertua, ya, yang tentunya lebih memandang anak kandungnya sebagai seseorang yang selalu baik, ya, dalam pandangannya, dan menganggap buruk menantunya, ya. Karena memang antara menantu dengan mertua, kemudian antara ipar dengan ipar itu ada hubungan yang sangat sensitif, ya, sangat sensitif. Karena asalnya adalah orang lain, ya. Maka sedikit orang yang bisa selamat, ya, dari apa namanya, munculnya hubungan yang buruk di antara keduanya, mertua dengan menantu atau ipar dengan ipar, ya. Kecuali kepada orang-orang yang Allah rahmati, ya. Di antara orang-orang yang Allah rahmati itu adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik, ya, memiliki empati yang memadai, ya. Adapun orang-orang yang cenderung mengikuti naluri, ya, untuk membenci, ya, menyakiti, maka pasti dia terjebak dalam perkara itu. Oleh karenanya beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seseorang yang melihat potensi-potensi seperti ini adalah seperti yang eh, pernah kita bahas di pertemuan beberapa waktu yang lalu, ya, bahwa seorang yang berumah tangga eh, lebih baik bagi dia adalah untuk memisahkan diri, ya, artinya tidak serumah dengan mertua, ya. Karena seringnya bertemu dengan mertua, apalagi satu atap, ya, setiap hari, maka itu akan memunculkan potensi eh, sangat sering berinteraksi, dan interaksi ini bisa menyebabkan eh, kebosanan, ya, dan munculnya kebencian karena setiap hari ketemu, ya, setiap hari ketemu. Kita pernah belajar pepatah kan, jauh bau bunga, dekat bau tai. Jadi kalau sudah dekat, ya, terlalu dekat, sering hari ketemu, maka itu memunculkan kebosanan dan bisa melihat perilakunya sehari-hari. Oleh karenanya dianjurkan seorang yang telah menikah, ia berusaha untuk memisahkan diri, ya, memisahkan rumah dari orang tuanya atau dari mertuanya untuk menghindarkan perkara-perkara yang dikhawatirkan terjadi tadi, ya. Yang kedua, masing-masing pihak menahan diri, ya. Si mertua harusnya sebagai orang tua dia benar-benar bisa menyayangi, ya, seorang yang dipilih oleh anaknya menjadi pendampingnya, menghargainya, bahwa mereka telah eh, menjadi seorang anak-anak yang sudah dewasa, yang memiliki bahtera rumah tangga sendiri, ya, maka orang tua tidak boleh intervensi terlalu jauh, apalagi pada perkara-perkara yang tidak diminta untuk masuk ke dalamnya. Demikian juga seorang menantu seharusnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan dan hormatnya pada pasangan, ya, dia tidak coba untuk menyakiti orang tua dari pasangannya, ya. Sebagaimana dia mencintai pasangannya, tentu dia mencintai orang tua dari pasangannya yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidiknya. Maka seorang menantu yang tidak bisa bersikap baik, ya, pada mertuanya, berarti dia telah
menyakiti hati pasangannya sendiri. Dan ini tentu perilaku yang buruk, ya, perilaku yang buruk. Bagaimanapun mertua itu adalah orang tua kita, ya, orang tua dari pasangan kita yang karena sebabnya lah adanya pasangan kita lahir ke dunia. Yang ketiga, tentunya kita sebagai seorang Muslim menyadari bahwa eh, secuil pun dari sikap buruk yang kita eh, tujukan kepada orang lain itu semuanya tercatat. Nah, setiap kezoliman itu tercatat, ya. Kezoliman kepada orang lain saja tercatat sebagai sebuah kezaliman yang akan dibalas, apalagi kezoliman itu kita tujukan kepada orang-orang yang tidak patut mendapatkan kezoliman dari kita. Oleh karenanya takutlah kepada Allah dalam perkara ini, ya. Masing-masing membenahi diri, ya. Periksalah bahwa setiap kita mungkin memiliki kecenderungan atau kepribadian yang kurang baik, ya, sifat-sifat yang buruk yang menyebabkan orang tersakiti, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan semuanya, ya, dan berusaha untuk melakukan segala sesuatu ditimbang dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tayyib, jazakallahu khairan Ustadz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini tentang meminjamkan uang. Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya dalam syariat Islam apabila ada seorang yang ingin meminjam uang, namun karena kita khawatir, karena nantinya dikembalikan dalam jangka waktu yang lama dan akan ada perbedaan nilai uang itu sendiri, maka akan di awal meminjamkannya dengan emas, dengan harapan nanti ketika dikembalikan pun dengan emas sehingga nilainya tidak begitu berkurang, Ustadz. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. eh, ya itu pilihan, ya. Tidak ada larangan juga. Seorang yang meminjamkan emas, ya ini sudah politik ekonomi sebenarnya. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, ya, seorang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia mendulang pahala yang amat besar, ya. Bahkan hari per hari eh, dia telah mengumpulkan pahala-pahala tersebut. Di antara orang-orang soleh di masa lalu adalah orang-orang yang justru mengharapkan piutangnya itu dibayar lama, ya, sehingga dia bisa memberikan tangguh. Dan dalam penangguhan-penangguhan itu mengalir kepadanya pahala-pahala yang besar. Apalagi jika dia melihat orang yang berhutang itu begitu kesulitan membayar, lalu dia mengikhlaskannya. Maka ini merupakan perkara yang besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendengar, ya, dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari, seorang yang nyaris tidak memiliki kebaikan dicabut nyawanya oleh malaikat maut dan ditanya kepadanya, "Apa kebaikanmu?" Tidak ada, kata orang ini. Coba ingat-ingat lagi, apa kebaikanmu? Tidak ada. Kecuali aku adalah seorang pedagang yang sering menghutangkan barangku, ya, barang yang dibeli orang, ya, dihutangkan. Kemudian ketika aku melihat ada orang yang sulit membayar, ya, maka aku katakan kepada pegawaiku, tangguhkan utang dia. Dan ketika aku melihat seseorang yang benar-benar nyaris tidak mampu membayar, maka aku katakan kepada pegawaiku, lunaskan saja hutangnya, anggap sudah lunas. Ya, maka karena perbuatannya ini, ya, Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan dia masuk ke dalam surga. Maka seorang yang mengerti akan perkara ini, dia tidak terlalu risau dengan urusan orang berhutang, ya, apalagi pada nilai-nilai yang nilai-nilai yang dia masih mampu memberikan hutangan tersebut, ya. Tapi kalau pertanyaan tadi, bagaimana kalau saya khawatir nilainya berkurang karena dia bayar terlalu lama? Bukankah uang itu mengalami inflasi, ya, minimal 7% per tahunnya. Kalau dia bayar 3 tahun kan sudah rugi 21%. Ya, ini tentu hitung-hitungannya, hitungan dalam matematika dunia, ya. Kalau kita menakarnya dalam ukuran timbangan akhirat, ya justru malah senang, ya. Orang malah malah senang, ya.
Ya itu terserah pilihannya kepada kita ya. Seandainya kita pun meminjamkan emas agar kembalinya tetap emas, maka ini juga bukan perkara yang dilarang secara mutlak ya. Tetapi jika memang itu menyulitkan bagi orang yang berhutang ya, maka lebih baik ini eh, apa diringankan. Artinya seandainya dia dipinjemin uang pun kemudian mengembalikannya lama dan sementara nilai mata uangnya sudah semakin berkurang, maka adukan saja kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggantinya dengan hal yang lebih baik. Nah, Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, dan semua pertanyaan yang masuk sudah dibahas semua Ustaz, dan seperti biasa mohon kesediaannya untuk memberikan motivasi dan ringkasan kajian kita malam hari ini dan sekaligus menutup kajian kita Ustaz. Tafadhal Ustaz. nah ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah ya, dan kita berkesempatan untuk belajar agama. Agama ini agama ini telah banyak mengajarkan kepada kita ya perkara-perkara mulia ya yang masih banyak tidak kita indahkan. Di antaranya adalah bagaimana memandang kemuliaan itu ya. Eh, kita sering memandang mulia apa-apa yang Allah rendahkan. Sebaliknya kita sering merendahkan apa-apa yang Allah anggap mulia ya. Saat mencari teman ya, mungkin kita hanya selalu mencari teman yang bisa memberikan keuntungan kepada kita dari sisi duniawi ya. Yang penting berharta ya. Mendidik anak selalu kita memperkenalkan kepada anak perkara-perkara dunia ya. Mensupport pasangan ya, hanya untuk perkara uang yang kesemuanya itu hanya untuk berbangga-bangga di atas penilaian manusia ya. Maka mulailah kita mendahulukan apa yang agama pandang mulia ya, dan kita menemukan mutiara dalam timbangan yang sesungguhnya. Kemuliaan dalam pandangan Rob kita, dalam pandangan syariat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati-hati yang mulia, hati-hati yang bersih, hati-hati yang tidak selalu terperangkap pada perkara-perkara urusan dunia sehingga menggelapkan ya fitrah kita sebagai seorang hamba yang dibekali dengan kesucian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, dan semoga Allah memberkahi apa-apa yang telah kita lakukan malam hari ini, dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua Ustaz, dan tentunya menjadi ladang pahala bagi Ustaz yang menyampaikannya. Dan akhirnya, karena sebagai moderator mohon keikhlasannya jika ada khilaf, ada salah tutur kata dalam penyampaian malam hari ini, dan juga mewakili tim As-Sabiqunal Awalun dari Islamic School dan juga Sadat Community, kami undur diri dan semoga Allah pertemukan kita lagi di kesempatan selanjutnya insya Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.